Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik anak-anak ibu semuanya, pada pagi yang berbahagia ini kita akan belajar tentang ibadah haji bersama Ibu Sriwati SPDI, Guru SD Negeri 004 Kamu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ananda semua mampu meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Yang kedua, mampu membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dengan benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Yang keempat, mampu menjelaskan dan menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Dan yang kelima, mampu mempraktikkan manasik haji sesuai ketentuan dengan benar. Ananda sekalian, pada pelajaran kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian haji. Menurut bahasa, haji berarti mengunjungi. Menurut istilah, haji berarti sengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu ibadah haji. Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban haji itu bagi setiap muslim hanya sekali saja, sedangkan selebihnya termasuk sunnah. Sekarang mari perhatikan syarat haji. Syarat haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka, bebas, tidak sedang dalam tahanan. Yang kelima, mampu, artinya kuat fisiknya, biayanya mencukupi, baik untuk perjalanan selama ibadah haji maupun bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekarang kita lihat rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan haji yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka ibadah hajinya tidak sah atau batal. Yang pertama, rukun haji itu adalah ihram, yaitu berpakaian ihram, yaitu berupa kain putih yang tidak dijahit, serta niat ihram dan haji. Yang kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, yang ketiga, tawaf. Tawaf ibadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan mengucap talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu bacaan tawaf. Adapun syarat-syarat tawaf yaitu menutup aurat, kemudian suci dari hadas dan najis. 3, Ka'bah hendaknya dikira orang yang tawaf, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad dan dilakukan di Masjidil Haram. Yang keempat, rukun haji ialah sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Adapun syarat-syarat sa'i, yang pertama sesudah tawaf rukun atau tawaf qudum. Yang kedua, mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Yang ketiga, 7 kali dengan yakin, yaitu dari Safa ke Marwah. Yang keempat, berjalan dalam batas atau lingkungan. Rukun haji yang kelima yaitu tahallul, artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai untuk kepentingan ihram. Bagi laki-laki lebih utama jundul rambut. Yang keenam, tertib, yaitu berurutan. Maksudnya semua amalan haji yang termasuk rukun Islam secara berurutan dari awal sampai akhir.
Ananda sekalian, sekarang kita akan membahas tentang wajib haji. Apa itu wajib haji ya? Wajib haji itu sesuatu yang harus dilakukan namun berbeda dengan rukun haji. Perkataan wajib dan rukun biasanya sama artinya, tetapi dalam urusan haji berbeda. Yang pertama rukun. Rukun yaitu suatu perbuatan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidak sah haji. Perbuatan itu tidak boleh diganti dengan dam atau denda. Sedangkan wajib yaitu sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji itu tidak tergantung atasnya, karena boleh diganti dengan dam atau denda, yaitu menyembelih binatang. Apa kewajiban haji yang harus dijalankan? Pertama, ihram dari miqat, yaitu memakai pakaian ihram, tidak berjahit, dimulai dari tempat yang sudah ditentukan sampai selesai ibadah haji. Yang kedua, bermalam di Musdalifah sesudah wukuf pada malam 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik, tepatnya tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang keempat, melempar jumrah Aqabah sebanyak 7 kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kelima, melempar jumrah ketiga-tiganya, yaitu jumrah ula, wusta, dan Aqabah pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dan melemparkan 7 kali tiap jumrah. Yang keenam, meninggalkan segala yang diharamkan. Ananda sekalian, sekarang mari perhatikan sunnah haji. Sunnah haji itu yang pertama ifrad, yaitu mendahulukan urusan haji terlebih dahulu, baru mengerjakan umrah. Yang kedua, membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, yang ketiga, tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika permulaan datang di tanah haram. Yang keempat, salat sunnah ihram 2 rakaat setelah selesai wukuf. Yang kelima, bermalam di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keenam, tawaf wada, yaitu tawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji untuk memberi ucapan selamat tinggal bagi mereka yang keluar dari Mekah. Yang ketujuh, berpakaian ihram dan serba putih. Yang kedelapan, berhenti di Masjidil Haram pada tanggal. Nah, Ananda sekalian, itu tadi sunnah haji. Kemudian sekarang kita masuk kepada cara mengerjakan haji. Haji bisa dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan umrah.